Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin, para jamaah, Bapak, Ibu, saudara-saudariku semuanya, juga Mbah Kum, Mbah Uti, yang Allah mudahkan untuk sakit rawuh bisa hadir pada kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah yang pagi ini sedang menyaksikan kita semuanya betul-betul menjadikan hari-hari kita ke depan betul-betul diparingi tambahan taufik oleh Allah, yang lantaran dengan diparingi tambahan taufik tadi kita semua dimampukan, kita ditolong Allah, dimampukan untuk saged melampaui sisa umur yang tersisa ini betul-betul terbimbing di atas jalan hidayah. Kita tidak dibiarkan sendiri, sehingga kita tuh kalau dibiarkan sendiri, tidak dibersamai dan tidak diparingi taufik, kita tuh sembrono, kadang ngejalanin hidup tuh sakarepe dhewe, sembrono, sehingga kecemplung banyak kepahitan hidup. Nah, untuk itu sebagaimana tema kita hari ini, ya Allah, please banget aku ingin bahagia di sisa umurku ya Allah. Nah, untuk mencari bahagia pun kita mboten pareng sembrono, kita tidak boleh sakarepe dhewe. Nah, hari ini kita akan bicara 1-2 poin bagaimana agama ini membimbing kita. Kalau memang kita kepingin bahagia, apa nih yang mesti kita lakukan? Nah, yang di belakang kok boncengan gitu nih, pangku-pangkuan, maju mawon mboten napa-napa. Yang di belakang barangkali mboten cukup, nanti di depan sini enggak apa-apa Bu, nggih. Monggo. Dalam. Oh, ngeten. Oh iya, nggih baik. Baik ibu-ibu sekalian, Mbak Kum dan juga Mbak Uti yang rawuh. Pagi hari ini panjenengan kepingin kita bahas tuntas materi ini, tapi sedikit karena ini nanti ada bekal praktek saat di rumah dan juga ada sedikit praktek terapi di sini. Panjenengan kepingin dituntaskan, tapi diincipi dikit, atau meskipun nggak sampai tuntas, yang penting kalem-kalem, yang penting pulang ngerti apa yang mesti dipraktekin. Seneng yang mana? Kalem-kalem mawon ya. Oh nggih sampun. Kata Ustazah Dina, kalem-kalem sing penting kelakon. Meskipun nanti belum tuntas, yang penting kondur itu, oh gitu ya kalau ingin bahagia. Gitu ya. Baik, sebelum saya mulai, setelah ini saya tampilkan di slide depan ini beberapa penyakit yang itu akar masalahnya kehidupan kita yang tidak bahagia. Ini namanya psikosomatis, yaitu kondisi kejiwaan, kondisi pikiran yang betul-betul tidak sampai pada ranah sakinah,
tiap hari marah-marah, tiap hari sedih, tiap hari nelongso. Nah ini saya sampaikan ada 8 penyakit dominan yang ini merupakan hasil rekam medis kami di klinik recovery mental kami. Setiap nangani ada orang sumpah, ada orang stres, ada orang yang rumah tangganya diuji tidak sakinah, ada yang digoda sama anak-anak. Coba diperhatikan. Apakah 8 penyakit ini ada di antara ibu dan Lauti yang mengalami? Kalau memang ada, nanti yang sungguh-sungguh untuk belajar materi yang nanti akan kita pelajari. Karena kalau jenengan nanti tidak sungguh-sungguh, penyakit 8 ini akan tetap hadir membersamai jenengan. Tapi kalau panjenengan sungguh-sungguh belajar ingin bahagia, nanti semua bentuk kesumpekan, luka batin itu akan minggir melalui materi kita ini. Kalau luka-luka itu sampun minggir dari gudang jiwa jenengan, penyakit ini derek minggir. Penasaran penyakit apa? Coba diperhatikan nih. Bismillah. Yo, ayo. Kurang besar. Oh, saya besarkan dulu. Putih nggak kelihatan. Oh ini sambung ya. Nah, tidak pakai saya jelaskan satu persatu. Coba diangen-angen. Itu langsung saya tulis penyakitnya ini, penyebab luka batin yang tidak bahagia tuh sebelahnya ada poin-poinnya. Nah, coba panjenengan angen-angen, ada mboten yang gerah seperti itu? Mulai dari yang gampang pegel-pegel, padahal di rumah kerjaannya nggak banyak, tapi lehernya kaku, bahunya pundaknya berat. Nah, gampang capek. Terus ngapunten agak sensi sedikit, sudah olahraga, sudah minum ngunjuk suplemen, tetap dietnya sulit, kegemukan. Atau punya asam lambung yang nggak kunjung pulih, ada sesak nafas, sampai yang paling bawah itu judulnya benjolan, mulai dari kista, miom, ada tumor, ada kanker. Nah, coba diperhatikan. Ini saya ungkapkan 1-2 saja nggih. Contoh ya, jangan dianggap sepele. Bagi panjenengan yang tiap hari gampang banget capek, pijeti, terus bahunya ini dipijet-pijet, padahal juga nggak terlalu banyak kerjaan di rumah. Ingat, pegel-pegel yang seperti itu bukan ranah medis, itu masuk ranah psikosomatis. Apa penyebabnya? Coba jenengan tengok di sebelahnya tuh. Orang yang gampang pegel-pegel itu masih kosong tangki cintanya. Dia butuh banget untuk dicintai dan diperhatikan. Artinya orang yang kesehariannya gampang capek, pegel-pegel, itu berarti sumber tidak bahagianya di mana? Entah pasangan, entah anak-anak, tidak pernah membersamai, sehingga panjenengan rumangsa tidak dicintai pasangan. Ya apa Ustaz, terus rumah tangga 20 tahun, nang pasar gak tahu diterno aku. Aku ki pegel Ustaz, mosok urusan anak-anak itu dipasrahni aku kabeh. Jarine bojoku Ustaz, aku iki nyambut gawe golek duit, golek nafkah, urusan arek-arek nakal, urusan arek-arek sekolah, itu urusan sampean nih. Nah, aku tuh pegel Ustaz, capek ngurus itu sendiri. Nah, kalau ada drama-drama seperti itu dan Bunda belum berdamai dengan semua itu, maka akan menimbulkan pegel-pegel tadi itu. Demikian juga tuh yang paling bawah, yang paling banyak kita tanganin. Kalau panjenengan itu ada kista di rahim, ada miom di ngapunten di payudara, ada tumor, ada kanker. Perhatikan, itu akar masalahnya adalah tidak mampu. Oh, tidak kelihatan. Nanti lama. Oh ya wes. Jenengan angen-angen ini sadadine nyuwun
dibacakan. Satu, kalau panjenengan ngalami pegel-pegel, itu berarti keseharian jenengan tuh ngalami kebosanan, tidak pernah diajak jalan-jalan ke kebun binatang, tidak pernah diajak ke Kenjeran, ya. Sekedar itu bosan banget gitu, boring. Terus butuh banget jenengan tuh merasa butuh banget untuk dicintai dan diperhatikan. Terus kemudian bagi ibu-ibu, mohon maaf, yang mengalami kegemukan, sampun diupayakan diet masih sulit untuk turun, berarti ini gemuknya masuk ranah psikosomatis. Apa akarnya? Satu, masih merasa takut. Jadi, ya apa Ustaz, nanti anakku itu mulai kuliah, untuk bayari apa itu saya mulai susut, takut, ada ketakutan yang belum berdamai dengan. Ya apa Ustaz, bojoku itu bendino sering LDR ya, kerjaan jarang pulang, kok ya apa nek nang kono kecantol apa begitu gitu. Nah, ada ketakutan yang jenengan tidak berdamai, itu akan sulit untuk langsing. Nah, terus kemudian masih ada amarah yang dipendam, mangkel kepada pasangan, ke anak-anak, ke mertua, ke teman-teman. Iya, ngumpet, dipendam mangkelnya. Terus satu lagi, kebutuhan untuk dilindungi itu nggak dapat, kemana-mana nggak diantar. Ya aku meniter mah ya Ustaz, kami kayak cilik budaya. Nah, perasaan untuk dilindungi, dijaga itu nggak dapat. Nah, itu sulit untuk langsung. Terus untuk asam lambung, tolong ini diperhatikan. Dominan disebabkan karena stres. Tapi ingat, itu penyebabnya yang belakangnya itu. Stresnya karena ada tekanan. Entah karena tekanan ekonomi, entah pasangan tuh yang toksik banget, gitu ya. Nah, tekanan dari mertua, nah macam-macam. Nanti kalau ingin sembuh, maka harus berdamai dengan tekanan-tekanan itu. Okay. Terus kemudian untuk sesak nafas, ini orangnya khas, orangnya biasanya tuh tertutup, orangnya meneng, tapi kalau ada apa-apa tuh senyum gitu, tapi dalamnya itu berat, lelah banget secara emosi. Nah, akibat tekanan-tekanan ini sering ada ibu-ibu yang pembawaannya sabar, ngalah, tapi dalamnya itu terlalu banyak tekanan, akhirnya sesat. Ini data direkam medis kami. Ini hasil pemeriksaan kami, kita kategorikan di sini tinggal nelan sebagai materi. Tahunan. Jadi di rekam medis kami itu ada 250 penyakit lebih. Dan ini saya bawakan hanya 8 penyakit yang akar masalahnya sesuai tema kita, ketidakbahagiaan dalam hidup. Nanti kalau panjenengan ada jerawat yang nggak sembuh-sembuh, itu semua ada, ya? Ada. Sampai pada autoimun, darah tinggi, macam-macam. Nah, untuk ginjal itu juga khas. Dengan kita ini kalau punya teman yang sakit ginjal, itu mesti memendam rasa kecewa dan jengkel. Dipendam rasa kecewa tuh. Terus rumongso gagal. Jadi ada rasa malu yang dipendam. Jadi rumongso gagal sebagai istri, merasa gagal sebagai ibu, nah macam-macam. Nah itu nanti pengaruhnya kepada ginjal. Nah ini nanti kalau pembahasannya kajian khusus tentang psikosomatis, langsung saya sertai konversi yang konfirmasi yang ada di jurnal-jurnal penelitian. Nah itu bagi yang seneng ini, nah itu pinggangi, punggungin, bolak-balik dipijetin, melawan gitu nih. Nah itu tanda kesehariannya orangnya merasa tidak dicintai, kurangnya dukungan, merasa terbebani, dan ada ketakutan dalam bab ekonomi.
Terus itu banyak mungkin ya sebagian dari Mbak Uti sama Mbak Gung kalau mengalami radang sendi, osteoartritis dan juga osteoporosis. Itu hampir mirip, yaitu kesehariannya rumangsa merasa tidak didukung, merasa tidak dicintai, merasa ditolak, bahkan dikorbankan. Merasa sendiri. Jadi ini begini Mbak Uti, kalau panjenengan punya masalah di lutut yang kaitannya sama judul ini, panjenengan tuh kalau mengalami luka batin yang ada di poin-poin itu sangat boros penggunaannya pada kalium, kalsium, dan magnesium yang ada di lutut. Sehingga meskipun panjenengan nunjuk kalet, tetap boros penggunaannya kalau luka batin yang menjadi penyebabnya ini tidak disembuhkan, tidak berdamai dengan luka-luka itu. Jadi penyakit aslinya itu hati. Leres. Dan yang paling akhir, tumor, kanker, kista, miom itu ketidakmampuan melepaskan sakit hati menahun. Jenengan kita ini kalau punya teman yang diuji sakit kanker, tumor atau yang semisal itu, jenengan lihat dia mesti hidup kalau bukan dulu orang tuanya sangat otoriter, diktator, ngatur-ngatur total sehingga anak tuh rumongso nggak bisa ngomong, nggak punya ungap untuk sekedar abi-abi aku ingin bakso, sudahlah kemarin sudah bakso, sekarang mie ayam. Nah, nggak bisa punya hak untuk ngomong tuh, sehingga hari-harinya tuh takut, dan dicela, dimarahin. Nanti begitu dewasa sama akhirnya diujinya punya pasangan yang juga toksik seperti itu rata-rata banyak ngoleksi benjolan apapun namanya seperti itu. Nah kalau nanti enggak betul tertekan banget. Dibilang begitu nggak ada dari mana ini yang dari makanan apa gitu Ustaz. Dari kalau itu penyakit hati kamu mengundang sesuatu tidak menyadari. Betul. Gimana caranya menyadarkan? Jadi biasanya dan contoh ya, ini contoh mawon. Apakah setiap orang yang suka bebek, suka rawon itu mesti punya masalah dengan asam urat, kolesterol, diabetes, darah tinggi? Boten. Kadang teman-teman itu maknya enak nggih bebas mawon. Sedangkan kita ngelirik kacang mawon ginjing pun tinggi asam uratnya. Nah, ini tidak murni. Dalam beberapa penelitian disebutkan apapun penyakitnya 85% disebabkan karena psikosomatis. Hanya 15% yang karena kurang istirahat, pola makan yang ngawur. Nah ini, jadi kalau kondisi hatinya baik, itu nanti nggak terlalu nyaut. Tapi ketika hatinya belum bisa memaafkan, masih dereng ikhlas memaafkan pasangan, dereng ikhlas lihat anak-anak yang nakal, itu nanti digodok serundeng dikit gitu mawon langsung nyaut. Kapan-kapan detailnya kalau membahas tentang psikosomatis. Ini hanya pengantar tadinya, bagi panjenengan yang mengalami penyakit ini, ayo yang serius belajar setelah ini supaya sembuh. Ayo kita mulai pembelajaran kita. Nah ini rangkuman pembelajaran kita hari ini. Di antara sekian banyak jalan hidayah yang sampun Allah dan Rasulnya sampaikan, kita belajar sederhana di 3 poin ini. Jika Mbah Gung, Mbah Uti, semua yang hadir ini betul-betul ingin sisa umurnya tuh bahagia, please banget tolong diperhatikan 3 poin ini. 1, jangan sampai di sisa umur kita nih kita membuat Allah cemburu. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, kalau sudah terampil tidak sampai membuat Allah cemburu, maka yang kedua, ayo belajar memiliki hati yang lapang, hati yang bahagia. Kenapa? Karena hati yang sudah mampu berdamai dengan kehidupan ini, itu nanti ngejalanin drama apapun jadi enak, jadi gampang. Dan yang terakhir,
saatnya kita nanti pulang bareng-bareng dari masjid ini. Ayo kita jalanin sisa umur kita layaknya sosok yang berharga. Nah, ini 3 poin pembahasan kita pada siang hari ini. Nah, yuk kalem-kalem kita mulai pembahasan kita yang pertama. Jangan sampai membuat Allah cemburu. Nah, ayo yang pertama kita akan belajar dari ayat yang tadi sampun dibacakan oleh qori kita dan juga terjemahannya. Tadi di awal juga sampun dibacakan oleh Ustazah Dina, yaitu ayat yang membahas tentang kunci kebahagiaan. Dikatakan kunci, kalau panjenengan tidak menggunakan kunci ini, kebahagiaan yang hadir itu semu. Rumah tangga yang sakinah itu hanya tampaknya, di luar sana pasangan selingkuh. Nah, hati-hati, sepertinya senyum-senyum tapi di dalam darah tingginya nggak waras-waras, macam-macam pun, hati-hati. Nah, sekarang ayo kita lihat apa sih kunci kebahagiaan yang menjadi dasar pembahasan kita, yaitu ada di dalam Al-Quran surat An-Nahl, yaitu surat yang ke-16 di ayat yang ke-97. Di sana Allah berfirman, "Man amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Nah, perhatikan, di situ Allah memberikan pengumuman kepada kita semua. Wahai mbahku, mbah Uti, sapa wonge, kata Allah, yang mengerjakan amal kebaikan, sapa wonge sing seneng melakukan sebuah kebaikan, baik dia itu laki-laki maupun dia itu seorang perempuan, dalam keadaan beriman, maka sungguh kata Allah, maka kami akan memberikan kepadanya hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia di sisa umur kita ini. Nah, sekarang yang perlu panjenengan catat, perhatikan tafsirnya. Saya bawakan di dalam tafsir As-Sa'di. Ternyata untuk menjadi bahagia menurut Allah itu tidak cukup panjenengan hanya senang melakukan kebaikan, harus disertai dengan keimanan. Perhatikan tafsirnya. Di dalam tafsir As-Sa'di disebutkan, sungguh keberadaan iman itu menjadi syarat sah dan diterimanya sebuah amal kebaikan. Bahkan tidak bisa disebut sebagai amal kebaikan kecuali saat melakukannya disertai dengan keimanan. Pun kalem-kalem supaya tidak sampai gagal dalam memahami ini. Jadi janji Allah untuk memberikan kebahagiaan di sisa umur kita itu Allah maringi 2 syarat. 1, di sisa umur yang tinggal sesaat ini, ayo jadi orang sing seneng berbuat kebaikan. Yang kedua, Allah mengingatkan itu belum cukup. Saat engkau melakukan kebaikan harus disertai dengan keimanan. Kalau panjenengan melakukan itu di sisa umurnya, maka Allah berjanji akan maringi kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia, baik kaitannya sama kesehatan, rumah tangga, anak-anak. Bukan berarti mboten wonten masalah loh nggih. Masalah tetap ada, tapi Allah membersamai dengan taufik dan pertolongannya. Sehingga masalah yang ada tuh bisa kita lalui dengan baik. Nah, sekarang gimana nih prakteknya? Nah, perhatikan prakteknya ada di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi.
ada di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi, yaitu surat yang ke-18 di ayat yang paling akhir, yaitu ayat 110. Itu yang harus menjadi lifestyle kita, gaya hidup kita sepulang dari sini sampai malaikat maut nanti menyapa kita. Gimana nih prakteknya? Di ayat 110 tersebut Allah mengingatkan kita. Bisa diibaratkan Allah ngasih tantangan kepada kita. Ketika Allah berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan." Perhatikan, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Coba perhatikan ya, kalem-kalem. Setelah ini kita bahas praktek kesehariannya. Di dalam ayat ini Allah maringi pengumuman. Sapa ae wonge, barang siapa yang betul-betul hatinya itu jujur, kepingin nantinya itu ketemu sama Allah. Jadi the big dream, impian terbesarnya adalah suatu saat nanti ketika malaikat maut menjemputku, aku kepingin banget ketemu sama Allah dalam keadaan Allah sudah ampuni aku, Allah sudah sayangi aku, dan Allah ridhoi aku. Nah, kalau jujur itu menjadi impian terbesar jenengan, Allah maringi syarat. Apa itu? 1, hendaklah kalian sing seneng mengerjakan amal kebaikan. Dan perhatikan syarat yang kedua ini, namun jangan pernah bakung dan bauti ini mempersekutukan Allah dalam ketaatan atau kebaikan yang kau lakukan itu. Ayo kalem-kalem, perhatikan. Kalau memang di sisa umur kita yang tinggal sesaat ini, kita jujur kepingin saat ketemu Allah nanti Allah sampun ridho, Allah sampun sayang, Allah ampuni kita, maka engkau bisa sampai ke sana. Kata Allah syaratnya 2. 1, sing seneng melakukan kebaikan. Yang kedua Allah mengingatkan, tapi iling-ilingan, jangan pernah engkau berbuat syirik, jangan pernah engkau mempersekutukan Allah di atas kebaikan yang kau lakukan tadi. Contoh ya, contoh. Ini ibu sedang nyinaoni putri atau putra putrinya. Dok, tutup nih sinaoni dulu ya, ijen ya. Nah, lanjutkan belajarmu sendiri. Umi tak buatin wedang jahe sebentar. Sebentar lagi ayahmu pulang. Nek gak digawe ning kok rame ae, muring-muring ae. Bon, sekarang jawab dengan jujur. Tadi apa syaratnya kalau kepingin ketemu Allah nanti Allah sudah ridho, sayang dan ampuni jenengan? Jenengan sing seneng berbuat kebaikan. Jawab jujur. Buatkan wedang jahe untuk suami. Itu kebaikan apa bukan? Kalau memang itu kebaikan, harusnya saged ditunggangi untuk mencari ridho Allah napa mboten? Lalu kenapa kau tukar dengan recehan? Ngapunten, apa recehannya? Buatkan wedang jahe hanya sekedar supaya dilem suami. Buatkan wedang jahe hanya supaya tidak dimarahin suami. Ini yang saya maksud. Allah sudah ngasih kesempatan jenengan berlelah letih buat wedang jahe supaya mendapatkan keridhaan Allah. Tapi kau tukar dengan recehan, lelah letihmu kau pakai untuk mencari recehan, sekedar dilem suami, sekedar disayang suami, supaya tidak dimarahin suami. Ini yang dimaksud dalam ayat 110 tadi. Engkau telah di dalam tafsir At-Taisir, inilah yang disebut kesyirikan. Tapi ingat, bukan kesyirikan yang membatalkan keimanan, bukan. Tapi kesyirikan yang akan menjadikan lelah letih jenengan itu tidak dicatat Allah sebagai kebaikan. Karena niatnya bukan mencari keridhaan Allah, tapi mencari recehan.
Nah, kalau sudah seperti itu, nanti ngepel demi recehan, nanti nyinoni anak demi recehan, rumangsa berbuat banyak kebaikan, begitu dijemput malaikat maut menghadap Allah bawa ransel gede, sampai di hadapan Allah dibuka ranselnya kosong. Jarine wong Jawa ngaplo karena isi ranselnya kosong, muspro. Kenapa setiap lelah letihnya di dunia demi sebuah recehan tidak dianggap sebagai kebaikan? Makanya tadi Allah menganggap lelah letih jenengan sebagai kebaikan. Kapan? Kebaikan itu diniatkan mencari ridho Allah. Nah, kalau itu yang dilakukan, ransel kita saat menghadap Allah penuh kebaikan, dan sisa umur kita mendapatkan kehidupan yang bahagia. Nah, kenapa sih Ustaz, aku tuh udah melakukan ini itu di rumah tanggaku, tapi hidupku terus digoda. Nah, kalau bahasa guyon anak muda, emang lu lelah letihnya untuk siapa? Sekarang contoh lagi, ibu manggil anaknya, "Dok, sini sayang, ambil Al-Qur'annya. Ayo nambah hafalan Quran 1-2 ayat sama Umi." "Udah Mi, aku capek, aku pengen mainan." "Udah lah, sini sebentar, bang mainan nanti bisa lagi. Ayo ngaji dulu, ayo belajar ngafalin Quran sama Umi dulu." "Udah Mi, aku capek." "Cepetan lah, sini ayo, diambil. Ayo." Umi itu malu nggak, tahu nggak? Mosok di buku penghubung ini tiap hari lihat nggak lihatin. Ustadzahmu itu nulisi terus, "Bunda, mohon kerjasamanya. Mbak Ais hafalannya terlambat dari teman-teman, mohon kerjasamanya." Umi itu malu nggak, tiap hari itu ditulisi kayak gini. Cepet. Perhatikan, ngancani anak nambah hafalan Quran itu kebaikan apa mboten? Harusnya bisa dipakai untuk mencari ridho Allah napa mboten? Lalu kenapa Mbak Uti dan Ibu tukar dengan recehan demi supaya tidak ditulisi lagi sama ustazah di sekolah, demi untuk dilem ustazah di sekolah? Kenapa kok tukar dengan recehan seperti itu? Sekarang perhatikan, panjenengan pernah tahu mboten ketika panjenengan ngapunten dan saya dereng tidak mengindahkan ayat 110 tadi, terus setiap kebaikan lelah letihnya digunakan untuk dilem suami, dilem teman majelis taklim atau apapun, ngerti mboten kira-kira resikonya apa kalau terus-terusan mengakal ngeten iki? Dalam tasih kosong, mungkin iku mangke mantuke. Saniki sesuai bahasan kita, tema judul kita, resikonya apa? Perhatikan ya, inilah yang menjadi penyebab utama kita tuh nggak bisa bahagia. Coba perhatikan, saya bawakan itu, perhatikan nasihat berharga dari guru-guru kita. Yang pertama saya sampaikan nasihat dari guru kita, guru panjenengan semua, yaitu Gurunda Imam Syafi'i rahimahullah. Guru kita ini, Imam Syafi'i ini, maringi penjelasan, ini yang perlu panjenengan catat baik-baik. Guru kita ini ngendikan begini, semakin hatimu terpaut dengan seseorang, maka Allah akan memberimu kepahitan hidup lantaran keterpautanmu tadi. Saya ulangi, semakin hatimu terpaut dengan seseorang, maka Allah akan memberimu kepahitan hidup lantaran keterpautanmu tadi. Apa tujuannya? Perhatikan ngendikane guru kita ini, agar engkau mengerti bahwa Allah itu cemburu terhadap seorang hamba yang hatinya diizinkan terpaut dengan selainnya. Yo, kena terus nih dengan kalau seperti ini. Kalau ngajinya nggak kena gini, perhatikan. Jenengan buat wedang jahe diaduk. Saya nak
Umi tak buatin wedang jahe untuk abimu karena sebentar lagi abimu pulang. Nek gak digawe ini nanti moring-moring ae. Berarti panjenengan berlelah letih buatkan wedang jahe tadi demi apa? Kan dilem sumami nggih. Nah, perhatikan, ini berarti engkau mengizinkan hatimu terpaut dengan selainnya. Apa resikonya kalau hati kita terpaut, terobsesi dengan selainnya tadi? Allah akan menghadirkan kepahitan hidup yang judulnya mesti terkait aktor yang kau jadikan tandingan tadi. Siapa aktor yang jadi tandingan? Suami. Begitu wedang jahe disajikan, Abi capek ya pulang. Ini Abi dibuatin Umi wedang jahe kesenengannya Abi. Begitu Abinya, apa Umi? Wedang jahe Bi, senengannya sampean. Mi, sampean ini danuk liyane tak bendino wedang jahe. Danuk liyane tak sirup tak kopi tak apa ngeten. Waduh, ini terjadi di bakung. Selamat om bakung gak dengerin itu tadi. Bon, kira-kira fenomena ini kalau terjadi drama itu dalam kehidupan rumah tangga jenengan, apa yang jenengan lakukan? Gemes mboten? Terus digawe ngetawat, bukannya dihargai malah dicela seperti itu. Woi, nek cari bahasa kita, ngeleler, woi, ngeleler. Lo dibales. Oh, kalian udah tadi buatan mireng bakun sampai tahun. Nah, ini Bu, mulai sekarang kita sudah memiliki ilmu. Itulah yang Allah hadirkan. Allah hadirkan kepahitan hidup dalam bentuk ngetubrusnya suami tadi. Kenapa seperti itu? Karena Allah cemburu. Jenengan sampun diparingi kesempatan berlelah letih gawe wedang jahe untuk mencari ridho Allah, kok pakai hanya sekedar demi recehan mencari dalam suami. Allah cemburu. Ketika Allah cemburu, Allah hadirkan kepahitan hidup yang judulnya tentang suami. Suami ngetubrus. Nah, kalau panjenengan sudah mulai paham, nanti setiap ketemu drama toksik kayak gitu langsung mendiagnosanya gampang. Astagfirullah. Berarti kepahitan ini Allah hadirkan sebelumnya, berarti aku telah berbuat syirik di atas kebaikanku. Maksudnya tadi kata Imam Syafi'i, engkau dihadirkan kepahitan hidup itu biar capek sama suami, biar lelah sama suami, akhirnya kembali ya Allah, hamba kembali kepadamu ya Rabb, capek mengharapkan lemah suami. Nah, akhirnya tauhidnya genah lagi. Nah, coba panjenengan juga demikian. Ustaz, kenapa sih anakku ini loh, dulu itu nek sinau semangat, dituturi manut, sekolah di semangat, tapi sekarang ya Allah Ustaz, dituturi itu malah menderit, bandel, sinau angel, sekolah malas. Sebelum nasihati anak, sebelum bawa anak ke tempat kami untuk diterapi, mesti nanti akan saya diagnosa, ibu pernah bikin Allah cemburu di mana di bab anak. Itu seringkali di masa lalu saat anak pialanya banyak, pinter, mesti dibangga-banggakan di depan mertua, di depan teman-teman. Jen, anaknya jari ini juara mana ya Jen? Iya, kemarin juara hafalan Quran, alhamdulillah sudah sampai juz 31 saat ini. Semakin semangat itu, semakin semangat. Oh katakan, nah kami dibanggakan di mana-mana. Berarti saat itu hati Uminya diizinkan tertaut dengan anak. Setiap minoni anak biar juara, setiap minoni anak biar dapat piala. Nah Allah dikemanain?
cemburulah Allah. Akhirnya Allah menghadirkan kepahitan hidup, judulnya bab anak. Yang dulu anak dijadikan tandingan bagi Allah, saat ini anak itu contohan game, bodoh mawon longso. Nah coba sebelum nasihatin, ayo kita diagnosa diri kita. Hampir semua ketidakbahagiaan hidup, baik sama anak, sama pasangan, sama bisnis kita, sama pertemanan kita, itu mesti diawali di masa lalu. Engkau pernah membuat Allah cemburu di bab ini. Pun ayo dieling-eling mulai saniki di eman-eman, usia kita hanya tinggal sesaat. Jangan lelah letih yang diparingi Allah kesempatan nyuci, setrika atau bersihkan rumah apapun. Ayo biar lelah letih kita tuh masuk ransel kita saat pulang menghadap Allah. Jangan ditujukan untuk recehan di dalam pasangan atau recehan-recehan yang lain. Itu nyosol nanti emang ranselnya kosong. Nah, sekarang itu sekedar catatan, perhatikan ya. Contoh di dalam rumah tangga. Nanti panjenengan lihat di dalam Al-Quran surat An-Nisa. Ada di dalam Al-Quran surat An-Nisa. Di situ Allah memberikan sebuah gambaran yang namanya pernikahan tuh wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Jadi dan mereka yaitu pasangan-pasanganmu telah mengambil dari kalian sebuah perjanjian yang teramat sangat kuat. Allah menggunakan istilah mitsaqan ghalidha untuk pernikahan seorang laki dan perempuan supaya kita itu mikir, ya Allah, Engkau menggunakan kalimat mitsaqan ghalidha itu menunjukkan pernikahan itu boten bareng dianggap enteng, dianggap sepele. Ikatan yang terjadi itu adalah ikatan sakral yang teramat sangat kuat. Coba perhatikan, saya mohon tolong undur dari sini kita pakai pemahaman ini, dan saya pesan kalau punya remaja putri, punya cucu yang sampun mendekati rumah tangga, ayo kita bekali dengan pemahaman ini agar tidak salah seperti kita dalam ngarungi rumah tangga itu. Nah sekarang jawab dengan jujur. Dulu 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, itu kan pernah ada nih bocah imut yang datang ke rumah jenengan, ingin ketemu ayah jenengan. Ngapain? Ya alhamdulillah enak gitu, melamar. Nah terus ditanggapi jenengan sama ayah saat itu, do, iki ono bocah imut, apa yang melamar awakmu? Iya, belum ora? Nggih, ya, nggih Pak. Saya urun romamu. Nah, akhirnya disepakatilah hari pernikahan itu. Di hari pernikahan itu 20, 30, 40 tahun yang lalu itu ayah jenengan salaman kali bocah imut ini. Le, hari ini tak nikahnya awakmu ambek anakku, putriku Fulana binti Fulan dengan mas kawin ini dan itu dibayar nyicil. Terus bocah imut itu nggih salaman, nggih saya terima nikahnya putri jenengan Fulana binti Fulan dengan mas kawin ini itu dibayar tempo. Nah itu adalah akad nikah yang terjadi 20-30 tahun yang lalu. Lantaran bocah imut sama ayah jenengan tadi sampun saling berucap akad ijab qabul, maka gara-gara ijab qabul itulah terjalin sebuah ikatan antara bocah imut dengan bocah ayu. Yang ikatan itulah disebut Allah sebagai mitsaqan ghalidha, ikatan yang teramat sangat kuat. Nah, saat ini An-Nisa ayat 21. Sekarang jawab dengan jujur.
ijab kabul yang dulu terjalin antara bocah imut dan panjenengan itu janji setianya siapa dengan siapa? Bocah imut dan bocah ayu saling janji setia, kan? Itulah masalah kita. Yang jangan sampai anak remaja putri kita, cucu kita mengulang kesalahan yang sama. Ingat, bocah imut saat bersama dengan janji setia melalui ijab kabul itu sesungguhnya jenengan dan bocah imut itu sedang mengucapkan janji setia kepada Allah. Kenapa disebut mitsaqun ghalidha, ikatan yang kuat? Salah satu hikmahnya adalah karena panjenengan saat itu bocah imut kali bocah ayu ini itu berjanji setia langsung di hadapan Allah, disaksikan banyak malaikat dan disaksikan sebagian manusia. Saking sakralnya janji setia itulah akhirnya panjenengan diparingi hadiah sama Allah, akhirnya dibolehkan untuk senggol-senggolan dari bocah imut, lirik-lirikan, sayang-sayangan. Kan nggak masuk akal, hanya sekedar ucapan seperti itu yang tadinya ngelirik mawon boten pareng diharamkan, akhirnya boleh semuanya diapakne mawon. Jenengan harus sadar, Allah kasih hadiah segede itu gara-gara panjenengan juga melakukan hal besar. Apa itu? Jenengan saat itu sama-sama berjanji setia kepada Allah, seakan-akan ngomong begini, ya Allah ya Rabb, saksikan mulai hari ini saklawase uripku aku berjanji setia kepadamu untuk mencurahkan lelah letih kebaikanku di atas rumah tanggaku untuk mencari ridhomu. Itu janji setia, makna akad pernikahan itu. Sehingga panjenengan ketika nyapu rumah itu dalam rangka melaksanakan janji setia 20 tahun yang lalu. Ketika panjenengan masak nasi, ngususi beras, itu dalam hati itu ada kerenteknya dan ya Allah, Engkau Maha tahu hari ini aku capek banget, banyak kerjaan, banyak cucian, banyak jemuran yang harus diselesaikan, tapi ya Rabb, tak sempatkan sejenak untuk masak karena aku sudah terlanjur janji setia kepadamu 30 tahun yang lalu. Aku lakukan lelah letihku ini untuk mencari ridhomu. Sekarang perhatikan, kalau sejak awal sampai pernikahan kita yang 20-30 tahun, setiap lelah letihnya suami, lelah letihnya seorang istri ditujukan untuk menunaikan janji setia ini, maka rumah tangga kita akan diparingi hayatan thayyibah. Setiap kita berbuat baik disertai keimanan untuk mencari ridho Allah, langgeng, tenang rumah tangganya. Tapi 20-30 tahun sudah kita lewati, sepenuh tahun itu juga kita selalu bikin Allah cemburu, melakukan ini dan disayang mertua dan dibanggakan mertua, dilem suami, dibanggakan anak, selalu dibikin cemburu terus. Akhirnya rumah tangga runyem. Ada judul drama pakai suami, pola tingkah ya. Perhatikan ya, ini mungkin saya ingat, ngapunten nggak enak didengar, tapi ini true story, kisah nyata. Setiap kali saya nangani kasus perselingkuhan, misalnya ngapunten, seorang suami kecantol Mbak Kunti di pojokan sana. Maksudnya kuntilanak. Kadang mungkin kekono kecantol Mbak Kunti, mungkin mereka kecantol oleh gombel. Wonten mawon. Dan setiap kali saya nangani kasus sihir lintrik, napa sihir lintrik ayo? Sihir pengasihan, sihir pelet. Dan satu lagi sihir tafrik, sihir pemisah rumah tangga. Itu kalau dilakukan diagnosa, mesti di masa lalu seorang istri pernah tertaut hatinya ke suami.
bikin Allah cemburu. Sehingga akhirnya dramanya kalau mboten selingkuh nemulan waras kanggo maneh, mungkin waras kena sihir lintrik, ya Allah. Nah, perhatikan pengalaman kami menangani kasus seperti itu, dengan izin Allah mudah menghancurkan buhul-buhul sihirnya ketika seorang istri sadar di masa lalu pernah bikin Allah cemburu. Terus hatinya kembali tertaut sama Allah, tidak tertaut sama recehan. Ya Allah, dandani suami, menterapi suami, nasihatin suami, itu dimudahkan Allah untuk mereka balik. Kenapa? Allah jawabannya kalau anak muda kekinian itu bilang gini, gue udah dapat apa yang gue mau, kata Allah. Apa itu? Yaitu kembalinya diri kita tertaut hanya kepadanya. Kalau hati kembali tertaut, maka judul drama-drama toksiknya itu diangkat. Kepahitan hidupnya sudah nggak dibutuhkan. Karena Allah tujuannya menghadirkan kepahitan hidup itu untuk nyadarin kita. Tadi itu menghentikan hidup kita, Imam Syafi'i. Nah, begitu hati kembali tertaut, tauhidnya benar, judul-judul drama itu Allah angkat. Wes gak butuh. Allah udah dapat apa yang ia mau. Apa itu? Kembalinya seorang hamba di orbit yang benar, tidak didasarkan recehan lagi. Nah, ciri-cirinya orang yang sudah kembali itu gimana, Ustaz? Dia mengukur dirinya sendiri, apa orang lain bisa melihat? Oh bisa. Jadi itu pertanyaannya Ustaz Dedina, perhatikan, langsung terjawab di poin 2 yang paling bawah. 1. Tanda jika hati seseorang sudah kembali ngorbit di fitrahnya. 1. Tidak akan terbang hanya gara-gara dipuji, dan tidak akan tumbang hanya gara-gara dicela. Contoh, nggak niwedan atau kopi, sekarang sudah ngerti. Ya Allah, ngapunten sangat kalau 30, 40, bahkan usiaku sekarang sudah 55, ya Allah, isinya hidupku hanya tentang recehan. Mulai sekarang hamba ngerti, aku eman, setiap lelah letihku aku harus masukkan ransel, dan itu aku harus senang berbuat kebaikan supaya engkau ridho dengan lelah letihku. Nah, akhirnya membuatkan kopi untuk mencari ridho Allah. Kok ternyata disajikan suami tetap ngetupros. Ya ngomi mi banyu liyane ta. Penggawi kok banyu pote. Kalau orang sudah ngerti misalkan ridhonya sudah benar tadi, ketika suami ngetupros, ibu di dalam hati cuma bilang gini, jangan gue pikirin. Lu silakan aja ngetupros, lu pingin sirup ya tak buatin, pingin saya tak buatin. Adapun hatiku terluka gara-gara ente, nggak mungkin, aku nggak akan lagi mengizinkan hatiku terluka oleh recehan seperti itu. Karena aku membuatkan kopi tadi supaya Allah ridho. Emang lu mau ngetupros, memang gue pikirin. Nah, enak banget itu tandanya orang sampun ngiternya itu morbidnya di zona yang sudah fitrahnya tadi. Mau nyapu-nyapu rumah, ya Allah, Engkau Maha Tahu hari ini capek rasanya ya Rob, tapi tak sempatkan nyapu sebentar supaya rumah ini bersih, anak-anak dan keluarga nyaman tinggal di rumah, semata-mata supaya Engkau ridho. Aku melakukan ini karena aku terlanjur berjanji setia 30 tahun yang lalu nyapu. Begitu suami pulang, nih senang lagi nang dia ya nang omah ya, mau ngaji dulu tuh nanti kalau ke rumah lo ya. Nek nang omah ki disapu nih omah, sampun ya, sampun tak sapu. Dulu ada lah, pojokan gue nih lo, kotor nih lo. Oh iya, tak sapu nih manten lagi. Nah perhatikan, nyapu karena paham misalkan konsep misalkan dari lo tadi. Bukan karena recehan, kok ternyata tetap diomelin, dicela. 1, kamu sudah ngomong ya, emang gue pikirin gue nyapu supaya Allah ridho. Lu seneng gak seneng, lu ngetup seneng, emang gue pikirin. Lu tak ambil sapu, tak sapu jenengan gak akan terluka. Tapi coba, kalau panjenengan nyapu demi sebuah recehan, sapunya rek omain gue bersyukur mulai cek seneng, cek bilang, cek tokonya martabak.
Begitu sampai rumah bukannya dilem malah dicela. Bu, sama ini aku sih benar kok dulon sarang itu loh, si orang kelabanya loh. Jenengan akan ngomong, Ustaz, sakitnya tuh di sini. Cekok-cekok kata saudarinya. Kenapa? Karena engkau kepingin dilem suami, suami pulang bukannya dilem malah dicela, kecewa. Dan perhatikan pertanyaan yang bisa jadi tadi, tanda kedua seseorang jenengan nanti ditanya, kalau sampun paham ilmu ini, 8 penyakit tadi minggir kalem-kalem. Jenengan tadi semua buatan, Ustaz aku tuh pegel-pegel, aku tuh ada miom, ada kista karena tidak merasa diperhatikan suami, unggah-unggahnya tidak dihargain, terus capek-capeknya didik anak tidak dihargain, udah gitu nggak tahu terus marah-marah sehingga sakit hati menahun, muncullah benjolan-benjolan tadi. Nah itulah yang saya maksud, yang paling bawah itu nyeri imajiner. Itu tanda kalau seseorang tidak ikhlas. Nyeri imajiner menikah adalah nyeri palsu. Imajiner niku palsu. Misalnya ngeten, panjenengan sakit kepala, kalau sakitnya itu diubun-ubun sampai belakang, itu sepertinya sakitnya di kepala. Tapi sakit di kepala itu imajiner, palsu. Nyeri yang asli di batin jenengan. Contoh, pun masak mulai subuh, ngekuat cek ini sakit sarapan anak-anak sama suami itu. Adik, anak-anak, ayo waktunya makan sayang, makannya sarapan. Ini dimasakin umi senengannya Abi sama anak-anak. Dedek, sayur asem. Nah, misalnya ini mau sama ibu, sama komplain terus. Nah, begitu disajikan di panci sayur asem, suami tiba-tiba punya drama. Gara-gara ngekuatnya tadi itu bikin Allah cemburu. Akhirnya Allah pakai suami sebagai drama. Nih, aku gak esok sarapan nih, aku mau meeting, aku tak makan di kantor aja. Saya diuji dulu aja, kalau ya, apa itu, saya merasa ya, sering sampai coba kita. Lalu kayaknya kita bisa aja. Apa rasanya perasaan jenengan ya? Nah, perhatikan. Ketika panjenengan tadi masak supaya suami seneng, anak-anak seneng, terus ternyata tidak didahar, maka lorati kecewa. Akhirnya sayur asem itu di panci tadi difoto. Terus diapakan? Akhirnya diposting, dimasukkan story, tim status, ditambahi panci ini wonten sayur asem, difoto, di story paling tulisan. Begitu asemnya ya. Hidup ini asem tenan. Jenengan ngerti kan? Kalau jenengan tidak segera berdamai dengan episode toksik tadi, maka perhatikan. Dalam waktu 3 jam dari luka itu akan muncul namanya nyeri imajiner. Ketika panjenengan sayur asemnya tidak didahar, kan kecewa, mangkel, loro hati, lelah letihnya tidak dihargain. Maka ketika mangkel seperti itu, ada organ di antara 2 alis itu masuk ke dalam 1,5 cm. Ada yang namanya kelenjar pituitari. Kalau jenengan itu mangkel loro ati, kelenjar pituitari yang tadinya tenang akhirnya jadi hiperaktif. Kalau sampun hiperaktif, maka akan memicu hormon adrenalin keluar dalam jumlah yang berlebih. Tujuannya apa? Allah memberikan settingan seperti itu. Contoh, ngapunten nggih, ibu mundur keluar dari masjid ini, ternyata qadarullah di jalan sana dijukoki anjing. Apa yang terjadi? Apa yang jenengan lakukan?
lari kok mesti nyawa sandal macam-macam. Berarti kan saat jenengan takut hormon adrenalin keluar berlebih, nempel di seluruh otot. Tujuannya Allah menciptakan mekanisme settingan seperti itu. Begitu hormon adrenalin nempel di otot, maka jenengan kalau memilih lari ini dari bom wanter. Ada selama ini dempulnya kemelokat tapi begitu dijemboknya anjing lari ini bom wanter, bahkan sampai bingung. Kenapa? Karena ototnya dibantu sama adrenalin. Atau panjenengan nggak lari tapi milih ngelawan, nendang atau memukul, maka tendangannya banter, soalnya sudah diparingi kekuatan dengan adrenalin yang nempel di otot kaki. Nah, masalahnya jenengan lari tidak, ngelawan juga tidak, goprong gempis. Nah, perhatikan hormon adrenalin yang sudah terlanjur nempel di otot tidak dipakai, lari tidak, melawan tidak. Maka yang sudah terlanjur nempel di otot ini 3 jam berikutnya akan menimbulkan efek nyeri. Oh, lu kemana aja selama ini itu? Ya Allah, praktek. Nah, sehingga nanti begitu jam segini sampai rumah gitu sakit kepala, sikunya nyeri-nyeri, terus aduh boyok-boyok. Nah, itu adrenalin yang nggak kepake, itulah nyeri imajiner. Lanjutnya dengan kecewa, asemnya mboten didahar suami, kecewa mangkel, ngelawan suami mboten, lari juga mboten. Nah, adrenalin yang terlanjur muncul itu ketika 3 jam, sarapan jam 6, sekitar jam 10, jadi kan mulai sakit kepala, lambung perih, baunya lagi kaku semua. Nah, itulah yang dalam. Karena dipikir terus tadi. Belum berdamai dengan itu semua. Nah, diizinkan kecewa. Nah, adrenalin keluar itu karena kami semangatnya gitu saja. Emosinya muncul. Saatnya masa juga terus kayak Kecewa. Karena kecewa, masanya boleh dihargain. Betul. Nah, itulah yang tadi saya maksud. Ini baru poin pertama. Kalau panjenengan diparingi Allah taufik undur sakit memahami misal ondolir tadi, maka penyakit 8 tadi satu persatu berkurang akhirnya sembuh. Karena 8 penyakit tadi efek tumpukan dari jenengan kecewa selama ini lelah letihnya tidak dihargai pasangan. Kalau ditarik mundur lagi karena jenengan berlelah letih demi recehan seperti itu. Coba sejak nikah panjenengan tuh dan saya melakukan lelah letih menghadirkan kebaikan di rumah tangga itu untuk mencari ridho Allah. Anak manut gak manut disayang suami apa enggak itu urusan mereka sama Allah. Urusanku aku berlelah letih supaya Allah ridho. Nah, tapi ingat Allah sudah janji supaya wonge yang senang berbuat kebaikan disertai keimanan, Allah janji maringi hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia, kesehatannya, rumah tangganya, anak-anaknya. Nah, pun terlanjur muncul betul. Oh, sudah tahu, tapi suatu ketika kan manusia keluar apa? Ya. Ini Mbak Uti tanya, kok iso pas jawabannya itu di slide berikutnya ini Mbak Uti. Pas banget gitu ya. Yuk kita sekarang belajar nih bagaimana kalau nanti sepulang dari sini Mbak Uti ya ketemu drama-drama itu. Supaya kita tidak kecewa, tidak sakit hati, tidak mangkel, sehingga muncul nyeri imajiner tadi itu. Gimana nih cara menangkalnya tuh? Nah, kasih lanjut buatin bro.
Oh sampai asar. Kan benar-benar ternyata. Karena waktunya terbatas, saya mau izin slide ini saya lewati dulu ya. Nanti langsung foto dulu, monggo. Jadi intinya sambil difoto saya jelaskan kesimpulannya slide ini. Kalau panjenengan ingin menghadapi episode ujian dalam hidup, itu langsung mikir solusinya ya apa Ustaz? Tapi hatinya dari dibikin tenang, dari dibikin lapang, belum berdamai dengan drama tadi, maka tidak akan ada kemudahan. Masalahnya tidak akan terangkat. Contoh ya, panjenengan misalnya dan saya diuji darah tinggi, ingin sembuh otomatis kan ya, panjenengan ke apotek mundur amlodipin untuk diminum supaya sembuh. Ingat, itu solusi. Tapi kalau hati jenengan belum bisa berdamai dengan darah tinggi itu, catat di klinik kami, baik klinik refraksi mata maupun klinik recovery mental, tidak ada kesembuhan untuk orang yang memulai langkahnya seperti itu. Minum amlodipin dalam posisi masih benci dengan darah tinggi, nih jempolnya kembali lagi, itu receh banget, tidak terbimbing di atas jalan hidayah. Minum amlodipin kali ngomong ini opos kok bertahunan darah tinggi gak waras, pegel awalnya gitu. Nggak bisa sembuh, bukan begitu caranya. Ini slide ini mengantarkan kita, kalau mau menghadapi sebuah episode hidup, ibu harus berdamai dulu dengan episode itu, lapang hati ini. Contoh ya, kalau panjenengan pusing, sadarani panadol diunjuk, itu dielus-elusnya dan ya Allah. Langsung nyarinya 3 hari yang lalu. Nyari imajiner paling lambat diketahuinya 3 hari. Ya Allah, kok pusing banget ya Allah. Apa yang membuat komentar 3 hari terakhir ini? Astagfirullah, ini nyirawi ais, gak bisa mau murid-murid ya Allah. Ternyata itu. Nah, itu yang langsung harus didamaikan. Nah, kali ais waktu belajar langsung dibikin damai, hatinya didamaikan. Ya Allah, ngapunten sangat kalau gara-gara ais rewel kemarin aku jadi marah-marah sampai nyetotin. Ngapunten sangat ya Rob atas recehan sikapku ini. Pagi ini aku jadi tahu ternyata engkau mengizinkan episode ais rewel kemarin itu ternyata engkau ingin agar aku bertumbuh menjadi ibu yang lebih sabar, ibu yang lebih tegar, ibu yang lebih penyayang. Ya Allah, setelah aku tahu engkau ingin aku seperti itu, aku ikhlas memaafkan kenakalan anakku Ais. Perhatikan, mulai urun panadol diunjuk. Tunggu 15 menit sampai setengah jam. Sakit kepala yang dipicu karena mantel ke ais, ketika sudah berdamai dengan luka batinnya, efek nyeri imajinernya derek sembuh. Diabetes. Kalau tak bilangin kirian ya, mungkin dijawab sebagai utang sayang ya di akhir kajian ya, diabetes ya. Yes, sebentar. Jadi nonton ya, anak nakal, suami kakek pola, sempit ekonomi, apapun drama yang dengan hadapin tidak bakalan bisa ditanganin kalau tidak dimulai dengan hati yang lapang. Ya Allah, kalau memangnya dengan palingnya lambung ini menjadi jalan berampunnya dosa-dosaku, aku menjadi pribadi yang lebih sabar. It's okay, orang popo ya Rob. Nah, kalau sudah bisa berdamai begitu baru muncul obat. Masya Allah, di dalam beberapa jurnal penelitian kaitannya sama kesehatan disebutkan ada si A, ada si B, sakitnya sama. Si A diparingi obat paten yang mahal,
Tapi saat minum obat paten yang mahal itu, kejiwaan si A ini dari sakit berdamai dengan penyakitnya. Si ya opa, berkeluh kesah. Nah, ketika kejiwaan seperti itu, obatnya diunjuk, perhatikan, maka disebutkan dalam jurnal tersebut, sel reseptor, sel yang bertugas untuk membuka diri menerima kandungan obat tidak mau membuka. Sehingga meskipun obatnya mahal, karena tidak bisa diserap tubuh, maka sembuhnya lama. Tapi si B sakitnya sama, tapi pembawaannya sumele, legowo, sakit lapang, sakit berdamai dengan sakitnya, diunjui obat generik yang murah. Nah, karena orang yang legowo itu sel reseptornya membuka diri, maka obat yang murah itu pun diserap oleh tubuh. Meskipun murah jadi jalan kesembuhan. Nah, makanya kalau sudah muncul obat kok gak waras-waras, sebelum kau pindah apotek, tumbas merek yang lain, ditandani dulu kejiwaannya. Setelah itu coba muncul obat biasa, asalkan farmakologinya cocok. Jangan sakit kepala muncul diabet, itu ngawur bodoh, itu cocok. Ini mati tinggal, Masya Allah, tubuh langsung merespon dan sembuh. Ya. Sekarang untuk menjawab pertanyaannya Mbak Uti tadi, nah, untuk menjawab pertanyaannya Mbak Uti, saya sampaikan dua hal. Yang pertama, tadi sudah disampaikan oleh Qori, ada di dalam Al-Quran surat Al-Furqan. Ada di dalam Al-Quran surat Al-Furqan, yaitu surat ke-25 di ayat yang ke-20. Bahkan Mbak Uti perhatikan, sekundur saling lagi pulang dari sini, please banget pegang ayat ini. Allah itu ngasih ayat ini itu tentang tabiatnya hidup. Ibaratnya Allah itu nulis pengumuman tentang tabiatnya hidup ini itu di banner depan di pagar rumah. Tujuannya apa? Allah kepingin sebelum jenengan masuk rumah kehidupan, wocon dhisik banner di pagar iki, agar ketika kau masuk rumah kehidupan gak gampang terluka lagi. Nah, ayat itu bunyinya adalah waj'alna ba'dakum li ba'din fitnah atasbirun wa kana rabbuka basira. Nah, coba perhatikan ya, Bapak Gauti, kalem-kalem jenengan kalau nanti kundur menghabiskan sisa umur dengan ilmu ini enak banget. Di dalam ayat tadi Allah itu kasih pengumuman diri di pagar rumah kita. Wahai Mbak Kum, Mbak Uti, perhatikan, sebentar lagi engkau akan masuk ke rumah kehidupan. Di dalamnya tuh koyok tulisan iki. Apa tulisannya? Kami, kata Allah, akan menjadikan sebagian kamu itu sebagai ujian bagi sebagian yang lain. Apa tujuannya? Allah cuma pengen tahu sopo sih di antara kalian tuh yang ketika dihadirkan drama sing iso sabar. Pun saya bahasakan dengan bahasa yang mudah, perhatikan. Kata Allah, yang namanya tabiatnya hidup tuh kadang Allah pakai suami jenengan untuk muji dan dewasa jenengan. Kadang Allah tuh pakai anak-anak untuk muji dan dewasakan jenengan. Kadang Allah pun pakai teman-teman yang suka memfitnah, suka ngundang, suka ngerasain, itu dipakai Allah untuk muji dan dewasakan jenengan. Demikian juga sebaliknya. Kadang Allah pun pakai jenengan untuk muji dan dewasakan pasangan, anak-anak, teman-teman. Itulah kehidupan. Sehingga nanti kok mundur dari sini sampai rumah, dok, assalamualaikum,
Waalaikumsalam. Anak-anak buka pintu, Umi, Uti. Begitu sampai lihat, kenapa pintunya dibuka? Lah, helikopter, pedang-pedangan. Kalau gue jangan buat karu-karuan meter. Ya Allah, kayak kapal pecah. Selama ini ya Allah pernah ningali dramanya dari gue. Sebelum tahu ilmu ini, Mas, iya nih, sini. Apa nih? Sini. Rumah ya, itu lu ngomong pinggir, belum, ambil sampai cubit gitu. Itu gak larang kamu tuh mainan, tapi nggak bisa mainan, gue ngerti, diring kesi, dirapikan, bak belum pedangan, bak ini, pakai kamu juga benar kalau bapak ya. Coba kopi, ya Allah mama, sampai kapan? Bisa enggak? Nah, sekarang perhatikan, untuk mempraktekkan ayat ini, masa iya sih bu, cuma helikopter geledakan aja, kok izinkan serece itu melukai dirimu yang berharga? Masa iya sih? Itu loh. Nah coba perhatikan ayat ini. Ayat ini kepingin ketika buka pintu kok mainan anak-anak geledakan, jenengan langsung ngeten, ya Allah, ini ya tabiat hidup yang kau tempel di pagar depan rumahku aja. Berarti siang ini engkau sedang memakai anakku untuk menguji dan dewasakan aku. Dan karena sekarang aku tahu engkau sedang melihatku ngerjain soal ujian ini, maka aku akan tunjukkan kepadamu ya Allah, aku iso sabar. Perhatikan, sabar yang dimaksud dalam ayat ini adalah buku ini, sabar itu kan artinya menahan. Buku ini supaya tidak jatuh, maka saya tahan. Ini namanya sabar. Meskipun gara-gara menahan ini lengan saya jengeng, tapi demi nggak jatuh, maka it's okay, nggak apa-apa kemang-kemang dikit. Nah, sekarang kaitannya sama mainan yang geledakan, sabar yang dimaksud adalah jangan sampai ucapan panjenengan, sikap jenengan ketika menyikapi drama geledakan mainan itu membuat jenengan jatuh dalam pandangan Allah. Kenapa? Karena cara jenengan berkomentar dan bersikap tidak terbimbing di atas jalan hidayah, metu perusak karepe dhewe. Kalau tidak terbimbing di atas jalan hidayah, nilainya jelek dalam ngerjain soal ujian, sehingga jenengan jatuh dalam pandangan Allah. Sekarang jawab dengan jujur. Ada bu guru di sini? Coba angkat tangan, ada bu guru mungkin? Ada ya? Baik. Saya tanya bu guru, kalau jenengan punya murid sedang ujian, muridnya ngerjakno ngawur, tidak sesuai yang jenengan ajarkan, nilainya bagus apa jelek? Kalau nilainya jelek, supaya anak ini naik kelas, apa yang jenengan lakukan? Nah, remedi. Besok ngulang lagi soal yang hampir serupa mbak tinggi, hanya diganti. Kalau hari ini Bu Joko punya apel 10, dikasihkan tetangganya 3, tinggal berapa apel Bu Joko? Ternyata anak kita salah jawab, nilainya jelek. Akhirnya besok remedi supaya bisa lulus, diganti sama gurunya. Tadi Bu Joko cuma diganti Bu Joni, punya apel 12, dikasihkan ponakannya 5, tinggal berapa? Salah lagi, remedi lagi. Itulah tabiatnya hidup. Panjenengan nggak bisa bahagia, capek terus digodok dengan judul yang sama. Itu karena setiap soal ujian datang, jenengan tidak bisa sabar sehingga jatuh dalam pandangan Allah. Besok lusa Allah akan tetap pakai anak jenengan untuk menghadirkan soal. Jenengan ngawur malah ngetembus remedi terus, itu yang akhirnya bikin kita
kita usia sudah mulai menua, soalnya tetap itu aja. Karena jenengan dan saya mboten lulus. Are you understand? Inilah yuk fungsinya ngaji itu ngerti langsung kondur prakteknya piye. Mangke juga ngeten ibu kondur masak untuk makan malam. Sampai rumah bapak kayak tadi ketemu terus, bu aku ini pegel nyambut gawe tak kawangi lembur esok sampai bengi mbok enak duit kanggo sampean itu masak gak genah ngene iki apa iki. Wes aku tak nawar. Nah, kalau kemarin drama receh itu kau izinkan melukai hatimu yang berharga. Sekarang jangan lagi begitu suami ngetubrus hati langsung ngeten, ya Allah ini ya tabiat hidup yang kau umumkan di pagar depan tadi. Berarti malam ini engkau sedang pakai suamiku untuk memuji dan dewasakan aku. Dan karena sekarang engkau sedang melihatku ngerjain soal ujian ini, aku akan tunjukkan kepadamu ya Rob, aku iso sabar, aku pengen lulus, aku ndak pengen remedi. Kalau panjenengan akhirnya ngapunten ya, bales, aku iya ngono ya, ketisu terwangi ngetewet sampeyan iku tinggal marah wale kang ngene iki. Berarti jenengan jatuh dalam pandangan Allah. Besok, lusa, minggu depan Allah akan tetap pakai suami jenengan untuk menghadirkan soal. Itulah remedi. Makanya biar nggak capek digoda dengan masalah yang bertubi-tubi, setiap Allah hadirkan soal ujian dan kerja nih. Jangan perhatikan, jangan dilihat aktor yang dipakai Allah nganterin soal, gak penting belas. Perhatikan, ini konsekuensi dari ayat ini. Karena tidak lewat dia pun pasti tetap lewat orang lain. Karena itu sudah jadi jatah soal ujian jenengan. Nah, ini penting. Jadi gak penting beras mau Allah pakai temen yang ini memfitnah jenengan, mau pakai yang ini gunem jenengan, emang gue dikirim. Salah dia sendiri mengikhlaskan dirinya dipakai dalam keburukan seperti itu. Tugas gue mana ya Allah, soalnya tak kerja nih dan lulus, aku ndak pengen masa tua bermimpi terus. Inilah sudut pandang agama. Kalau jenengan tahu terus dulu aktor yang nganterin soal, terus kapan ngerjain soalnya? Selakkan tekan waktu, gak lulus. Nah, sebagai penutup itu dimulai jawaban pertama. Maka lihatlah kalau diuji teman, Allah hanya memakai dia untuk menguji dan dewasakan jenengan. Jangan kau izinkan terluka oleh recehan itu. Nanti pulang dari sini Allah sing diuji, sandalnya hilang cc. Ayo langsung diuji, nutup terus omong. Iya, aku macet kan maling, aku maling ke pasar. Ayo, jenengan tidak ini, adik gak lulus ngeten itu. Mungkin jalan akhirnya tekor, bani bocor. Soalnya remedi langsung. Coba nanti sandalnya kayak separuh. Ya Allah, belum juga pulang. Astagfirullah.